Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Rasmi. Saya dari kelas 10 IPS 1. Asal sekolah saya dari Man 22 Jakarta Barat. Di sini saya ingin mempresentasikan materi sosiologi saya. 1. Pengertian sosiologi. Ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan kehidupan, interaksi antar individu dan kelompok. Socius berarti kawan atau teman, logos berarti ilmu pengetahuan. 2. Pengertian sosiologi menurut para ahli. 1. Soejono Sukanto, ilmu yang memfokuskan memperhatikan masyarakat yang bersifat umum dan berusaha mendapat dan memahami pola umum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 2. Max Weber, mempelajari tentang gejala dan tindakan yang ada di sosial. 3. Mempelajari dari Emil Durkheim, mempelajari fakta-fakta yang muncul di dunia sosial masyarakat. 4. Dari Sulaiman Surmadi dan Selo Sormadjan, mempelajari struktur proses perubahan sosial dalam masyarakat. 5. Dari Astrid S. Susanto, mempelajari semua hal yang muncul gejala-gejala dalam masyarakat dan terjadi berulang-ulang. Yang keenam, dari Augustin Comte, studi khusus bahasa hukum dasar yang muncul dari adanya gejala sosial dalam masyarakat atau kumpulan orang. Yang ketiga, perkembangan sosiologi sesuai dengan sejarah dan berdasarkan dari ilmu filsafat. Pemikiran mengenai sosiologi sebenarnya sudah dipelopori oleh para ilmuwan Yunani kuno. Namun, sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tentang masyarakat baru lahir di Eropa pada abad ke-19. Pemicu lahirnya ilmu sosiologi adalah peristiwa revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di Perancis. Yang keempat, tokoh pemisah ilmu sosiologi dari ilmu filsafat. Tokoh pemisah. Menurut Durkheim, sosiologi sudah tak bisa lagi dipahami dalam keadaan mental murni seperti yang diperagakan oleh Comte dan Spencer yang menempatkan dunia ide sebagai pokok persoalan. Sebab itu, Durkheim kemudian membangun sebuah konsep dalam sosiologi yang disebutnya faktor sosial. Faktor sosial harus menjadi pokok persoalan bagi sosiologi. Dia harus diteliti dengan riset empiris. Inilah yang kemudian membedakan sosiologi sebagai kegiatan empiris yang berbeda dengan filsafat sebagai kegiatan mental. Yang kelima, kegunaan ilmu sosiologi. Kegunaan ilmu sosiologi. 1. Mengetahui sifat sosial manusia. 2. Memahami dan merencanakan masyarakat. 3. Mengetahui peran lembaga dalam perkembangan individu. 4. Meningkatkan tindakan sosial. 5. Memecahkan masalah sosial. 6. Ciri sosiologi sebagai ilmu. Ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan empiris, yang berarti ilmu yang didasari observasi yang dilakukan terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. 2. Teoritis, yang berarti ilmu yang berusaha menyusun secara abstrak dari hasil pengamatan berisi kesimpulan logis yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Yang ketiga, kumulatif, disusun berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya atau diperbaiki, memperluas dan memperkuat teori lama. Yang keempat, nonetis, dalam pembahasan
suatu masalah, tidak mempersoalkan baik ataupun buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Yang ketujuh, kajian objek sosiologi. Kajian sosiologi adalah kehidupan manusia, proses interaksi manusia di dalam masyarakat dan produk dari interaksi sosial manusia di dalam masyarakat. Contoh non-fiksi, gagasan, ide atau istiadat, keyakinan. Contoh fiksinya, rumah, sekolah, kendaraan, uang. Ruang lingkup sosiologi. Interaksi antara individu ke individu, individu ke kelompok, kelompok dan hakikat sosiologi. Yang kesembilan, hakikat sosiologi 1. Ilmu sosial. Bukan alam, hanya faktor sosial di masyarakat. Ilmu kategoris, bukan normatif, membatasi apa yang terjadi, bukan yang seharusnya terjadi. Ilmu murni, untuk mengembangkan pengetahuan secara abstrak, bukan ilmu dasar. Yang keempat, ilmu abstrak, bukan korek, fleksibel, sesuai realita. Ilmu empiris dan rasional, berdasarkan pengamatan. Ilmu pengetahuan umum, gejala umum yang selalu ada di interaksi manusia. Yang ke-10, pokok bahasan sosiologi. 1. Faktor sosial. Contohnya di sekolah, guru dan murid harus pakai seragam keterpaksaan. Yang kedua, tindakan sosial. Contoh, membuat makalah yang bisa dimengerti diri sendiri dan orang lain, mempertimbangkan sikap kesosialan. 3. Khayalan sosiologi. Contoh, mempelajari kenapa banyak pengangguran, mempelajari penyebab suatu masalah. Yang keempat, realitas sosial. Mengungkapkan takdir menjadi realita tak terduga oleh sosiologi dengan mengikuti aturan dan pembuktian ilmu tanpa opini pribadi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.